Malam ini kita kembali dipertemukan, kembali lagi belajar untuk semua kita yang memang mengambil bagian pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu. Kita percaya tidak ada yang kebetulan dan semua sudah dalam rancangan Tuhan. Dan sebelumnya terima kasih buat Kakak Grace yang memberikan kesempatan bagi kami GPI Anulah Batam untuk melayani malam ini, dan juga terima kasih untuk pembicara hambanya Ibu Melatitan yang bersedia untuk memberikan upgrade bagi kami. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami tinggikan dalam Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Pada malam hari ini kami berkumpul kembali Tuhan, dan terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan yang ada dalam setiap kami. Tidak ada yang kebetulan Tuhan bagi setiap kami untuk berkumpul pada malam hari ini. Biarlah setiap kami dimaukan oleh kasih Kristus untuk terus mau belajar Tuhan, untuk upgrade lagi bagaimana kami dapat melayani Raja di atas segala Raja. Dan kami sungguh percaya Tuhan, Roh Kudus yang bekerja dalam setiap kami, untuk kami dapat melakukan pelayanan kami Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi setiap kami Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini kami mau ibadah Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan akan mendengarkan sharing dari Ibu Melatitan Tuhan. Kami sungguh percaya urapan-Mu sempurna Tuhan kepada beliau Tuhan. Apapun yang disampaikan Tuhan, kami sungguh percaya itu adalah semuanya berasal dari Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam yang begitu indah ini, dan kami mau bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus sebagai juru selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Dengaran musiknya Kakak Grace. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Amin. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
selamanya, katakan selamanya, selamanya, selamanya. Amin, 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 haleluya. Sebelum kita mendengarkan apa, mari kita menaikkan satu pujian penyembahan bagi Tuhan kita yang hidup. Kita mau selalu bersyukur atas kasih-Nya, atas penyertaan-Nya, bahkan bila kita ada sampai hari ini itu pun karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Haleluya, amin. Sama-sama kita katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita ulangi, kita naikkan dari awal lagu ini. Kita naikkan syukur kita baginya. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Amin. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita sama-sama dengan iman kita katakan syukur kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mari kita ambil waktu untuk menyembah Dia. Haleluya. Kau Bapa yang setia. Kami mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau selalu bersyukur, berterima kasih buat kasih karunia-Mu, untuk penyertaan-Mu. Hosana, dimuliakan nama-Mu, ditinggikan nama-Mu. Hanya Kau Yesus yang kami sembah. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersuka cita Tuhan, terus memuji, terus menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Kakak Dina boleh pimpin doa untuk memulai upgrade. Silakan Kakak Dina. Baik, sebelum kita melakukan sharing, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau sangat baik setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat melewati hari ini, hari yang penuh sukacita, yang dari-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul pada saat ini Tuhan, yaitu untuk melakukan seminar Tuhan, untuk mempersiapkan diri kami untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Berkatilah setiap kami Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Biarlah setiap sharing yang disampaikan hamba-Mu pada malam hari ini Tuhan Yesus, kiranya dapat menjadi berkat bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan berkatilah anak-Mu yang Kau pakai pada malam hari ini Tuhan Yesus, urapilah dia, biarlah hikmat pengetahuan yang dari-Mu Tuhan terus bertambah di dalam kehidupannya. Inilah kami Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, amin. Terima kasih Kak Mondang, terima kasih Kak Dina. Kak Dina dan Kak Mondang ini dan ada beberapa teman ini dari GPA New Life Batam. Ya, terima kasih buat pelayanannya. Nanti kapan-kapan yang ada dimanapun, kalau seandainya mau ke Batam, mau main, silahkan ya. Diingat ya, Kak Mondang sama Kak Dina. Thank you, Tuhan berkati. Oke, shalom para pelayan anak semuanya. Saya mengucap syukur bisa ada di upgrade kita di bulan Juni, Hari ini seperti biasa saya selalu kasih alasan kenapa saya mengundang pembicara hari ini. Beliau ini adalah Ibu Melati Tan. Nanti Ibu Melati Tan akan perkenalan ya, tapi buat saya pribadi beliau ini adalah seorang yang sangat menginspirasi karena beliau menjadi salah satu dosen saya waktu itu di STT Jeffrey di LK3. Dan saya belajar banyak banget sama beliau, pengalamannya juga banyak. Jadi hari ini kita akan sangat diberkati oleh Ibu Melati Tan. Dan teman-teman semuanya saya berharap bulan ini kita akan di-upgrade lagi. Ingat ya, setiap bulan kita di-upgrade, dan terus di-upgrade sampai kita mencapai titik di mana Tuhan mau kita berada, dan sampai kita titik di mana kita menjadi hamba Tuhan yang benar-benar memiliki hati dalam pelayanan kita. Oke, saya nggak mau panjang lebar, saya akan serahkan sepenuhnya kepada Ibu Melati Tan. Namun teman-teman semuanya, para pelayan anak, kembali lagi tolong nanti habis selesai jangan di lift dulu ya, karena ada pengumuman buat bulan depan, untuk upgrade bulan depan. Itu aja dari saya, terima kasih. Silakan Ibu Melati. Terima kasih Kak Grace dan kakak-kakak semua yang sudah hadir. Ya, senang sekali kita bisa bertemu melalui Zoom ya. Oke, kita lumayan banyak ya, 26 ya. Bersyukur. Ini semua kakak-kakak pelayan anak ya, pelayan anak dan remaja mungkin ya. Oke. Nah, saya yakin dan percaya kita mungkin sebagian yang ada yang baru ya,
ada juga mungkin udah 10 tahun, ada yang 20 tahun. Kira-kira ada yang 20 tahun? Mungkin ada Bu juga Mel. ya. Ada guru sekolah minggu saya. Mantap ya, setia sekali ya, bersyukur. Nah, malam hari ini nanti kita kalau ada kesempatan kita berinteraksi ya, bisa langsung atau lewat chat ya. Nanti mungkin setelah selesai ini juga ada tanya jawab mungkin ya, Kak Grace ya. Oke. Saya punya bahan sebenarnya ini, saya bingung ya. Waktu kita sangat sempit, tapi sepertinya saya mau kasihnya banyak banget gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, nanti saya ambil yang praktis-praktisnya aja, yang penting-pentingnya aja. Jadi bahan-bahan yang saya sudah bikin di sini itu saya tidak akan bahas semuanya ya. Nanti saya akan berikan ya melalui Kak Grace ya bahan-bahannya. Jadi nanti bisa dibaca-baca aja. Jadi tidak semua ya akan dibahas karena keterbatasan waktu kita ya. Oke, saya perkenalkan sedikit tambahan ya. Saya kenal Grace dari LK3. Saya berkecimpung di dunia sekolah minggu dari umur 15 sampai sekarang. Jadi tidak putus-putusnya ya, walaupun saya mungkin sudah jadi dosen, sudah dari sekolah teologi dan sebagainya, saya tetap melayani di sekolah minggu dari 15 sampai sekarang ya, 30 tahun lebih ya, 30 tahun lebih. Saat ini saya juga sedang masih memegang kelas bayi 0 sampai 2 tahun. Itu kelas yang banyak kakak sekolah minggu yang jangan saya, jadi saya nggak naik kelas ya, di situ terus. Karena bagi mereka ya ngomong apa sama anak bayi ya. Ya tapi bisa kita belajar bersama-sama. Hari ini kita akan khusus membahas tentang perkembangan anak ya, seperti apa sih perkembangan anak. Saya akan share screen. Nah, screen saya sudah kelihatan ya. Oke. Nah, ini ya. Kita mau sama-sama sharing dan belajar tentang bagaimana tentang perkembangan anak, bagaimana memahaminya ya. Kita paham tentang perkembangan anak. Oke, kita akan lihat. Nah, kenapa sih tujuannya apa? Buat apa kita paham gitu ya? Dan saya malam ini tidak sampaikan teori-teori yang banyak itu, tidak ya, tapi secara praktis nanti bagaimana gitu ya. Nah, kenapa sih kita sebagai kakak-kakak pelayan anak itu perlu tahu gitu, perlu belajar gitu. Yang pertama, kalau kita paham, tentu kita bisa mendekati mereka, betul atau betul ya. Seperti kalau kita nggak paham tentang sesuatu, misalnya seorang apoteker, dia tidak paham tentang obat, berarti dia sebenarnya bekerja dengan obat, dia sebenarnya nggak bisa. Cuman ya mungkin karena dia cuman lulusan apoteker, tapi mungkin waktu dia belajar dia tidak sungguh-sungguh misalnya gitu ya, contoh ya. Nah, tentu bisa salah gitu ya, bisa salah ketika dia meracik obat dan sebagainya, dan akibatnya bisa fatal. Nah, itu satu ilustrasi ya. Kita pelayan anak, tapi kita sama sekali tidak tahu tentang anak. Nah, itu pendekatan kita juga bisa kurang tepat gitu ya, kurang pas dan tidak efektif dan tidak efisien ketika kita mendekati anak. Kemudian, nah, ketika kita sudah tahu, oke, ini perkembangan anak seperti ini gitu ya. Tapi ada hambatan-hambatan dalam perkembangan anak juga. Oh, kita bisa melihat, oh iya ya, anak ini sepertinya ada sesuatu ya. Jadi kita mengenali mereka dan kita bukan malah ngejudge atau sepertinya, oke, dia memang begini, dia nakal banget, dia nggak bisa diam, jadi sepertinya kita akhirnya menolak dia. Kalau kita tidak paham tentang dia. Oh, ternyata dia itu nggak bisa diem. Oh, karena memang dia terlahir seperti ini. Misalnya dia ada hambatan dalam perkembangannya. Nah, kalau kita mengerti, kita akan membantu dia justru ya, membantu dia. Nah, setelah kita paham sedikit ya, walaupun nggak banyak gitu ya, perkembangan anak itu kita memahami, oke, cara yang tepat bagaimana. Kita akan mencari tahu, oke, bagaimana saya menolong dia kalau dia ada hambatan-hambatan ya.
baik kita sebagai mungkin ada anak kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai pelayan anak gitu. Memang untuk waktu 45 menit sampai 60 menit ini kita nggak bisa dapat banyak ya. Mungkin kita dapat sedikit, tapi biarlah yang sedikit itu pun bisa menjadi berkat ya. Amin. Oke. Saya sempat bilang sama Kak Grace ya, ini pelajaran perkembangan anak ini sebenarnya 1 semester. Kalau dipadatkan untuk kelas intensif itu 10 jam. Nah, malam ini kita padatkan jadi 60 menit. Ya, jadi kita dapatnya itu ya sebisanya ya. Kita mohon Tuhan yang menolong kita ya untuk mendapatkan sesuatu, setidaknya kita selesai dari sini ada sesuatu masukan-masukan untuk kita. Nah, ketika kita melayani seorang anak ya, kadang-kadang ya, mungkin bukan kakak di sini ya, kakak-kakak di tempat lain mungkin ya. Kadang-kadang ketika kita sudah mengajar sekian lama gitu ya, sekolah minggu, kita fokus akhirnya saya tugasnya hanya mengajar. Nah, that's it. Udah, selesai, saya pulang. Saya sudah selesai tugas tanggung jawab saya. Akhirnya yang kita perhatikan di kelas hanya apa nih? Kalau kita lihat dari sini nih, yang tertulis di sini, ada kakak yang mau respon di chat mungkin atau langsung respon. Kalau di kelas saja kita mengajar, habis itu kita pulang dan kita tidak lagi berhubungan dengan si anak, tidak memperhatikan lagi bagaimana anak itu dan sebagainya. Misalnya, kira-kira apa yang kita capai? Kalau dari tabel yang di sini, kira-kira kakak-kakak sekalian. Mungkin hanya moral, kita ajarkan tentang moral mungkin ketika kita bercerita firman Tuhan di kelas, atau tentang karakter mungkin, ya berhubungan dengan karakter, atau kerohanian, ya kerohanian kita harus berdoa, kita harus ini itu ya kerohanian. Nah sebenarnya panggilan kita menjadi pelayan anak, kita melayani anak itu membawa mereka kepada Kristus. Itu bukan hanya bagian rohani aja saya perhatikan, tapi semua ya utuh, keberadaan anak itu secara utuh karena saling berkaitan satu dengan yang lain. Itu disebut holistik ya, utuh, mentalnya, moralnya, fisiknya, emosinya, semuanya kita mengajarkan ya, menumbuhkan semuanya itu dan kita bawa kepada Tuhan. Nah, itu. Jadi kita perlu memperhatikan hal-hal yang ini ya. Oke. Nah, prinsip-prinsip perkembangan. Kita akan melihat prinsip perkembangan di dalam dunia anak, perkembangan awal itu biasanya lebih kritis ya dibanding perkembangan selanjutnya. Artinya apa? Itu penting sekali perkembangan di awal itu yang tapi nanti ada proses berkelanjutan. Nah, kalau perkembangan awalnya terlambat atau terhambat, nanti perkembangan berikutnya juga terhambat. Ini dalam semua segi ya, termasuk rohani, termasuk moral. Kalau dari kecil misalnya dia mendapatkan pengajaran moral yang dalam tanda petik cetek gitu ya, minim, nah itu kebawa juga perkembangan moral selanjutnya. Demikian juga dengan hal-hal yang lainnya ya. Oke. Nah, sebenarnya perkembangan seorang anak itu dipengaruhi oleh satu natur ya, faktor bawaan lahir. Yang kedua nurture, faktor lingkungan ya, pola asuh orang tua, keluarga, proses belajar dan pengalaman. Nah, ini kita bisa pakai. Artinya kita manfaatkan. Yang kita manfaatkan yang mana? Kakak-kakak sekalian. Yaitu faktor lingkungan, karena kita adalah merupakan lingkungan bagi si anak. Betul atau betul? Iya kan ya kakak-kakak sekalian ya? Karena kita ditempatkan oleh Tuhan menjadi lingkungan bagi si anak. Lingkungan gereja, lingkungan sekolah minggu, dan di lingkungan sekolah minggu itu mereka belajar dan berpengalaman, mengalami sesuatu. Nah, jadi otomatis tanpa kita sadari perkembangan mereka sangat dipengaruhi oleh kita juga sebagai
lingkungan bagi si anak. Ya, jadi kakak-kakak ini punya pengaruh yang sebenarnya sangat-sangat besar terhadap perkembangan si anak yang Tuhan sudah percayakan kepada kakak semua, ya, siapapun itu. Oke? Nah, jadi kita dipercaya oleh Tuhan. Jadi kalau dipercaya berarti kita melakukannya dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, ya. Amin. Nah, kita lihat perkembangan fisik. Saya tidak bahas banyak tentang perkembangan fisik di sini, cuman beberapa poin penting yang sangat penting aja. Nah, anak yang di dalam masa pertumbuhan itu usia dini itu dimaksud usia dini itu kalau secara internasional itu di bawah 8 tahun itu usia dini, ya. Nah, usia dini itu motorik kasarnya berkembang. Jadi banyak gerak. Nah, kalau banyak gerak artinya apa? Kalau konteks kita sedang mengajar misalnya sudah on-site gitu ya, konteksnya apa? Berarti kalau mereka di kelas banyak gerak, itu wajar gitu ya, jangan dimarahin gitu ya. Karena mereka memang masih banyak gerak gitu. Kadang-kadang kan kita kurang sabar ya, bisa diem nggak sih gitu ya, duduk yang tenang gitu ya. Jadi padahal mereka itu memang sedang masanya fisik ya. Kemudian rentang konsentrasi mereka masih sangat pendek. Itu ya. Kalau misalnya anak-anak misalnya usia 5, nah kakak-kakak coba ya, boleh di chat atau boleh di unmute langsung ya. 5 tahun konsentrasinya berapa menit? Kakak-kakak sekalian, mungkin ada yang jadi guru di sekolah atau jadi guru sekolah minggu udah cukup lama, bisa tahu kurang lebih ya. Kalau usia 5 tahun, konsentrasinya yang wajar gitu ya. Kira-kira berapa? 20-30 menit? Nah, jadi konsentrasi dari seorang anak umur 5, usia dikali 1 sampai 3. Artinya kalau 5 kali 1 berarti 5 ya. 5 kali 3 berarti 15. Jadi rentang konsentrasi full mereka itu yang anak usia 5 itu adalah antara 5 menit sampai 15 menit. Jadi kalau kita ngajar TKB itu ya, 5 tahun kalau kita ngajar, firman Tuhan yang kita sampaikan 5 sampai 15 menit cukup gitu. Nah, itu pemahaman ya. Jadi kita tahu perkembangan fisik mereka itu seperti itu, termasuk konsentrasi. Jadi kita tidak bisa seperti khotbah panjang lebar gitu ya. Itu perkembangan fisik ya. Motorik halus masih berproses, bertumbuh. Nah, ini juga ya. Jadi ketika mereka bikin seperti kita di kelas ya, melakukan untuk anak yang di bawah 8 tahun itu, misalnya menggambar, mewarnai, itu banyak kesalahan, is gitu. Karena mereka lagi berproses memegang pensil dan sebagainya, itu motorik halusnya sedang berproses. Jadi kadang-kadang saya mendengar banyak orang tua atau guru ya, ini kenapa keluar dari garis, menggambarnya, mewarnanya dan sebagainya ya. Nah itu tuh ya, jadi diterima ya, supaya mereka merasa nyaman seperti itu perkembangan fisik ya. Nah itu sedikit yang berhubungan dengan pengajaran di kelas. Kemudian kita masuk ke perkembangan kognitif. Nah ini saya tidak akan bahas secara teori, cuma perlu kita tahu aja secara kasarnya gitu ya. Kognitif itu kan menurut Piaget itu ada beberapa ya, dari 0 sampai 2 tahun ya. Mereka itu sangat bisa meniru. Nah, ini nih ya. 0 sampai 2 tahun sangat bisa meniru. Jadi kalau kita memberikan teladan yang tidak baik, kita misalnya ngomongnya kasar misalnya ya, mereka juga cepat sekali belajar. Nah, ini ya. 2 sampai 7 tahun. Nah, itu mereka udah mulai bisa melihat ya dari sudut pandang orang lain ya, mereka udah mengerti gitu. 7 sampai 11 tahun mereka sudah mulai bisa memecahkan problem ya yang konkret secara logika. Nah, kemudian 11 sampai 15 tahun ini udah remaja ya, sudah berpikir abstrak ya, sudah yang nggak nyata, mereka bisa membayangkan, menghayal dan sebagainya. Oke. Nah, ini kita lewatin. Ini juga ya, nanti boleh di bagian tanya jawab ya, kalau misalnya bagian-bagian sini ada yang mau ditanya ya, saya lewatin saja ya. Nah ini ada anak yang 2 sampai 4 tahun ini kadang-kadang nih
memiliki keyakinan bahwa objek yang tidak bergerak memiliki kualitas semacam kehidupan dan dapat bertindak. Jadi mereka berpikir misalnya nih, kursi misalnya ya, atau apa gitu ya, mereka berpikir tuh hidup tanpa mereka sadari gitu. Sehingga kadang-kadang mereka mengatakan, ih aku takut gitu ya, itu kok jendelanya atau kainnya kok seperti liatin aku dan sebagainya. Kadang-kadang mereka bisa ngomong seperti itu. Menghayal juga bisa. Jadi kita tidak mengatakan mereka bohong. Kadang-kadang imajinasi mereka ya, karena mereka yakin ada kehidupan di satu benda itu. Itu 2 sampai 4 tahun tuh kadang masih seperti itu ya. Jadi mereka kadang-kadang bisa bicara sendiri, bicara dengan kursi, dengan barang, dengan apa bisa ya. Gitu. Jadi kalau kita adalah guru sekolah minggu, guru pelayan anak di 2 sampai 4 tahun itu, jangan berpikir oke, ini bohong atau oke, kamu anak yang suka mengada-ngada, enggak ya, seperti itu. Oke, di sini keingintahuannya sangat besar. Nah, itu. Jadi banyak sekali bertanya. Jadi jangan merasa aduh ini mengganggu sekali sih, nanya lagi padahal udah dijelasin kok nanya lagi sih tadi kan. Misalnya kadang-kadang kita kurang sabar misalnya ya. Kakak tadi udah ngomong kan, kamu nggak dengerin. Nah, itu akhirnya kan dia merasa tertolak ya, nggak berani tanya lagi padahal keingintahuannya besar sekali ya. Kenapa? Nanti dijelasin lagi, iya karena begini. Kenapa begitu? Karena begitu. Kenapa begini gitu ya. Nanya terus. Jadi kita cukup sabar dan belajar untuk memberi jawaban yang tepat. Jadi jangan memberikan jawaban yang kita asal aja yang penting gue jawab gitu ya. Karena itu akan membentuk dia punya pola pikir secara benar. Kalau kita memberikan jawaban tidak tepat, itu nanti juga terbentuk ya tidak tepat seperti itu. Nah, 7 sampai 11 tahun ini mulai logis ya. Jadi mulai bisa memilah objek yang tidak sama itu ya. Jadi sudah banyak tadi di bagian sebelumnya kan banyak bertanya, di sini mereka bisa menerima penjelasan yang secara logika ya. Oke, ini juga sudah ya semakin remaja semakin bisa diajak diskusi. Nah, ini ya. Jadi ketika kita udah tahu pola cara berpikir mereka, pengajaran kita di usia ini tidak lagi cerita melulu ya. Jadi ada diskusi yang bisa dilontarkan bersama, ada ajak berpikir. Menurut kalian bagaimana? Nah, ini misalnya ada guru-guru sekolah minggu sering nanya saya ya, gini. Kalau cerita yang udah mereka sering cerita kayaknya kita susah ya Kak ya, katanya gitu kan, menceritakan ulang, enggak kan gini kan, ini kan ceritanya ini kan si Daud kan, saya udah tahu, padahal kan memang firman Tuhan itu lagi yang harus disampaikan kan, kurikulum kita kan, tapi nggak apa-apa, oke, kalian semua sudah tahu cerita ini, oke, yuk kita diskusi, menurut kamu, kenapa sih si Daud mau ya, nah itu misalnya ya, jadi diajak diskusi, mereka nggak pakai cerita lagi, apalagi mereka sudah sering mendengar cerita ini ya. Oke. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif itu kematangan fisik, biologis atau neural. Jadi artinya apa? Ketika mereka fisiknya sehat, jadi cara berpikirnya juga bisa sehat ya. Aktivitas lingkungan fisik, transmisi sosial, pengaruh sosial. Jadi mereka banyak bergaul, tentunya pola berpikir semakin cepat meningkat ya. Proses pengaturan diri, artinya kemandirian mereka pun ya yang mempengaruhi perkembangan kognitif mereka. Ya, jadi maka kita kadang-kadang suka membandingkan misalnya, ini usianya sama ya si A dan si B, ini aduh ini kok susah banget sih berpikir. Kita lihat latar belakangnya. Mungkin orang tuanya tidak memberikan stimulus ya, perkembangan fisiknya, aktivitasnya, banyak didiamkan, banyak dikasih gadget dan sebagainya. Nah, jadi kita perlu memperhatikan ya, tidak membanding-bandingkan tapi menerima keberadaan mereka. Nah, jadi untuk menolong mereka, kita mungkin untuk anak yang kecil gitu ya, untuk bisa berkembang secara lebih di dalam kognitif, misalnya udah selesai sekolah minggu, ada waktunya bermain. Nah, permainan apa yang perlu disediakan gitu kan? Kadang-kadang ada mainan-mainan. Nah, ini mainan tuh sangat menolong ya.
Ini manfaat bermainnya banyak sekali, nanti kita lihat sendiri di sini ya. Oke, kemudian, nah ini jenis permainan. Jadi sehat ya kalau misalnya kita sekali-sekali ngajak ke alam terbuka untuk bermain seperti ini ya. Ini jenis-jenis permainan motorik kasar ya untuk anak yang kecil. Ini permainan pakai tangan, taktil itu indera ya, indera perasa ya. Itu menolong mereka. Nah, ini perkembangan ini menolong mereka berkembang secara motorik juga. Ya, ini ya. Bermain pura-pura atau simbolis. Nah, ini untuk anak yang udah lebih besar bisa ya. Kemudian permainan sosial. Nah, ini sangat membantu perkembangan mereka nanti untuk bisa menjadi anak yang bekerja sama, saling menghargai. Ya, kadang-kadang kita mungkin lupa ya sisi ini ya. Kadang-kadang kita ngajar, oke, anak sekolah minggu, anak Tuhan harus bisa kerja sama. Nggak boleh saling merebut misalnya, nggak boleh saling mengejek. Itu kita sampaikan oke, nggak salah ya. Tapi ketika kita menyampaikan itu nggak serta-merta mereka bisa melakukannya tanpa ada latihan-latihan gitu. Nah, ini ajangnya mereka berlatih bagaimana mereka bisa bekerja sama. Nah, adakan sekali-sekali ya, ajak mereka bermain dan sebagainya untuk melihat apa yang kita ajarkan itu bisa masuk gitu. Seperti itu ya. Nah, ini permainan konstruktif, jadi membantu mereka bisa menciptakan atau memecahkan masalah gitu ya, menciptakan sesuatu ya. Konstruktif, games. Nah, ini juga sangat menolong untuk mereka bisa bersosialisasi dengan baik. Ini kreatif ya. Jadi mereka dibebaskan untuk menciptakan ya, pakai clay, mengecat dan sebagainya dengan imajinasi mereka. Ini perkembangan kognitif ya. Oke, kemudian selain bermain, nah kita nih bagian ini nih jagonya kakak-kakak ya, bercerita ya, karena sudah setiap minggu bercerita ya. Nah, di dalam bercerita kita juga banyak melatih mereka ya, berkomunikasi, menambah kosakata dan sebagainya. Ini banyak ya. Oke. Kemudian metode tanya jawab itu juga menolong mereka berkembang secara kognitif. Nah, karena dengan kognitif dari kecil, kognitif yang berkembang itu kan terekam ya, apa yang disampaikan terekam dan mereka paham apa yang kita inginkan, kita ajarkan mereka paham karena kognitif mereka berkembang. Dan ketika mereka dari kecil paham, itu masuk, terintegrasi ke dalam diri mereka, itu nanti pengajaran itu akan bertumbuh ya di dalam kehidupan anak-anak itu. Jadi ada sangkut pautnya ya. Jadi mungkin ada yang berpikir, kenapa kita belajar tentang kognitif ya? Untuk apa ya gitu ya? Apa hubungannya dengan sekolah minggu misalnya? Nah itu ya. Oke. Kognitif kita lewatin, fisik sudah, kita masuk ke emosi secara cepat ya. Anak tahap perkembangan emosi. Nah, ini anak di sini nih sudah ketika 0 sampai 2 tahun, mungkin ada guru yang ngajar anak 2 tahun mungkin ya. Nah, anak ini mendapatkan pengalaman yang menyenangkan ketika mereka bertumbuh menjadi individu yang penuh percaya diri. Jadi gini, kalau dari kecil sekali itu mereka merasa disayang, diterima gitu ya, nggak ditakut-takutin. Nah, mereka akan percaya diri nantinya ya setelah mereka besar. Dan juga kadang-kadang di saat ini mungkin mereka belum bisa mengendalikan emosi dengan baik, tapi kita dengan sabar menuntun mereka. Nah, ini ya perkembangan mereka di 0 sampai 2 tahun ini. 2 sampai 4 tahun, nah ini mereka mulai memperlihatkan emosi ya. Kalau marah-marah gitu ya, mereka belum bisa self control ya. Kalau takut-takut gitu ya, nangis, sedih langsung ya. Nah ini kadang-kadang yang membuat kadang-kadang kita nggak orang dewasa ya. Kenapa sih kamu cuma begini aja takut misalnya? Nah itu perkataan-perkataan yang meremehkan bagi mereka gitu. Nggak diterima gitu ya.
Jadi sebenarnya oke, kamu sedih, kamu nangis, ayo coba ceritakan, tunggu dia tenang dulu baru kita ajak ngomong kan. Oke, kamu marah, coba kamu cerita apa yang membuat kamu marah. Nah gitu ya, jadi enggak, kamu itu kan dedek cuma pinjam atau temennya cuma pinjam sebentar gitu aja kamu marah. Nah enggak seperti itu, jadi dia enggak merasa diterima ya. Nah ini emosi, jadi kita memahami perkembangan emosi mereka. 5-8 tahun. Nah, ini mudah sekali juga ya berubah ya mood mereka ya. Tapi mereka juga sudah mulai memahami apa yang mereka mau, mereka bisa sampaikan. Kalau di bawahnya itu mereka belum bisa menyampaikan dengan jelas apa yang mereka inginkan ya. Ini mereka sudah bisa. Oke, kita lewati nanti baca aja ya Kakak ya. Nah, 8-12 ini udah para remaja ya. Jadi perkembangan emosi berkembang dengan baik, anak akan merasa aman dan percaya pada lingkungannya, ya. Jadi kalau misalnya kita berusaha menjadi teman, nah ini kakak-kakak yang pegang kelas-kelas seperti ini berusaha jadi teman. Jadi kita tidak seperti menempatkan diri otoriter gitu ya, seperti ini mereka tidak suka ya. Nah mereka justru ketika kita menempatkan diri sebagai teman, mereka merasa aman dan mereka bisa percaya pada kita sehingga mereka bisa rileks dan mereka pun bisa bercerita kepada kita apa yang mereka alami gitu ya. Oke, mungkin ada diskusi tapi diskusi ini saya pikir sebentar ya, nanti aja ya. Oke, nanti akan kita lewatin dulu ya, karena saya pikir materi kita masih. Nah, ini masuk ke tahap perkembangan sosial ya. Tadi emosi sudah ya, sosial. Nah, ini sosial itu anak-anak nih di bawah usia dini yang 8 tahun tuh suka meniru ya. Jadi apa-apa ditiru. Jadi berikanlah teladan yang baik. Bagaimana kita respon kepada orang lain, bagaimana kita memperhatikan waktu. Kalau kita datang ngajar terlambat, mereka tahu tuh ya, mereka diam-diam mereka bisa melihat gitu ya. Kemudian persaingan. Nah, itu. Jadi sebenarnya kadang-kadang tanpa kita sadari, mereka usia-usia ini udah usia persaingan. Tapi kadang-kadang sebagai guru kita menambah. Artinya, ayo siapa cepat gitu ya. Ayo ini. Jadi itu sebenarnya nantinya tanpa disadari mendorong mereka untuk bersaing kadang-kadang secara tidak sehat. Kadang-kadang mereka bisa demi ya mendapatkan menjadi yang pertama, mereka akan dengan segala cara berusaha dengan cara yang tidak tepat juga ya. Kemudian banyak anak juga yang merasa mudah sekali kecewa gara-gara cuman oke, saya kalah bersaing. Jadi dia tidak semangat. Nah, sebenarnya itu tidak apa ya, boleh dibilang tidak elok ya kalau kita menciptakan persaingan-persaingan. Lebih baik misalnya nih, oke, siapa yang sudah boleh dikumpulkan. Kalau minggu lalu kalian bisa cepat, minggu ini kalian bisa cepat. Jadi bersaing dengan diri sendiri gitu ya. Nah, kalau si A nih, misalnya si Aaron misalnya, wah Aaron kemarin itu kerjanya begitu bagus, minggu ini pasti lebih bagus lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita mendorong mereka, memotivasi mereka untuk bersaing dengan diri sendiri, bukan bersaing dengan orang lain ya. Oke. Kerjasama, nah ini juga bisa dipupuk karena mereka sudah bisa ya. Jadi dibikin kelompok misalnya, oke, kelompok grup A, grup B, nah bisa ciptakan itu ya untuk kerjasama mereka. Nah, empati, jadi mereka sudah mulai bisa empati, kita bisa menolong mereka juga untuk bertumbuh rasa empati kepada orang lain ya. Kemudian ketergantungan, artinya keinginan untuk mendapat bantuan orang lain untuk mengerjakan hal-hal yang dia anggap tidak bisa mengerjakan. Jadi ketika mereka minta tolong kita, artinya dia merasa dia tidak mampu dan berilah pertolongan ya. Karena apa? Ini menolong mereka untuk merasa oke,
ada waktunya saya mencari bantuan, ada waktunya saya melakukan sendiri. Karena banyak juga orang yang tidak merasa takut minta bantuan kepada orang lain, ya. Itu tidak sehat, ya. Oke. Kemurahan hati, membagi, udah mulai menjalin persahabatan, dan juga perilaku kelekatan. Artinya dia juga sudah bisa mulai lekat dengan teman. Jadi sudah mulai ada teman akrab, ya, dan bisa dekat sama guru. Nah, apakah kita tidak ketika kita mempengaruhi kehidupannya, ketika kita mau menjangkau dia, nah kita perlu nih melakukan kelekatan kepada anak tersebut, ya. Oke. Nah, ini pertumbuhan dari Erikson, ya. Dari Erikson ini saya hanya cuman ingin sharing aja, ya, sedikit, ya, tidak menjelaskan sedikit banyak, ya. Nah, di sini anak 0 sampai 1,5 tahun itu dibangun trust and mistrust. Artinya ketika anak itu dari kecil mendapatkan rasa nyaman, aman, nanti ketika besar dia bisa memiliki rasa percaya diri yang tinggi, ya. Nah, kalau misalnya di usia 1,5 sampai 3 tahun ini anaknya itu belajar, ya, mandiri, ya, nggak dibantu semuanya. Nah, nanti dia tidak disalah-salahin, dia akan bisa mandiri dan tidak takut merasa bersalah, gitu. Nah, ini 3 sampai 5 tahun kita menolong mereka berinisiatif, ya. Artinya oke, tanpa takut bersalah kamu bisa lakukan ini, dan kita jangan kasih komen yang negatif kalau anak-anak melakukan kesalahan. Nah, itu, ya. Justru di-push, ya. Oke. Nah, ini 5 sampai 13 sampai ke remaja nih, ya. Jadi dari inferiority, jadi rendah diri, ya. Jadi kalau misalnya anak ini merasa mampu tapi kita meremehkan, ya. Nah, itu nanti bertumbuh menjadi inferior. Jadi kita menolong mereka di kelas juga untuk nggak dapat nilai, misalnya nggak bagus, dia punya jawaban, dia akan bilang, salah, kamu dari tadi nggak dengerin, ya? Nah, enggak, gitu, ya. Atau misalnya diskusi apa, misalnya dia menjawabnya menyimpang, it's okay, thank you, kamu sudah memberikan jawaban yang baik. Kita lihat jawaban yang paling tepat lagi, ayo, gitu, ya. Nah, itu. Oke, nah ini yang tadi saya sekedar lewat, tapi itu penting juga untuk kita pahami, jadi sedikit. Nah, ini bagian yang sangat penting, mungkin saya akan membahas agak banyak di sini, ya. Tahap perkembangan moral, ya. Nah, tahap perkembangan moral anak, nah ini di Amsal 22 ayat 6. Saya minta tolong seorang kakak membacakannya, boleh? Silakan bantu saya. Oke, saya perbesar dulu. Oke, siapa aja boleh? Silakan. Mungkin siapa, ya? 2 ayat 6. Oke. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Ya, makasih Kak Mondang, ya. Jadi dari kecil kita mendidik, ya, secara moral, gitu, ya, kebenaran firman Tuhan, dan dia tidak akan menyimpang. Nah, ini didukung sekali oleh para ahli, ya. Firman Tuhan ini sudah firman Tuhan dulu, ya, yang sudah benar-benar memberitahukan kita seperti itu. Nah, didukung lagi, ya, penelitian mengatakan aspek moral merupakan sesuatu yang berkembang dan dapat dikembangkan. Artinya bisa diajarkan, ya. Kemudian anak kalau diberi pemahaman mengenai moral sejak kecil, maka ia akan memiliki karakter yang lebih matang ketika dewasa. Nah, berarti sejak kecil, ya. Jadi kalau Bapak Ibu, kakak-kakak di sini dikasih kesempatan untuk dipercayakan memegang anak yang kecil, pakailah kesempatan sebaik-baiknya, yaitu kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita isi, ya. Walaupun memang tugas tanggung jawab yang utama itu orang tua, tapi ketika Tuhan tempatkan kita menjadi kakak sekolah minggunya, kita ada bagian untuk mempengaruhi kehidupan mereka, ya.
Nah, Colbert, seorang ahli psikolog, mengatakan ketika anak dilahirkan, anak belum membawa aspek moral apa-apa. Jadi dia punya sifat bawaan ya, tapi secara moral dia tidak tahu apa-apa kan. Nah, kemudian pendidikan di rumah, moral ya, itu membuat anak berkembang. Nah, ditambah lagi ketika mereka dibawa ke gereja atau sekolah minggu. Nah, konsep utama di dalam perkembangan moral adalah proses internalisasi. Nah, apa maksudnya? Ketika kita mengajar anak, tidak cukup dengan nasihat, ya, tidak cukup hanya dengan mengajar. Tapi apa? Kita usahakan apa yang kita ajarkan itu bisa menjadi bagian dari dirinya yang punya keinginan melakukan yang terbaik atau melakukan yang benar. Bukan dikendalikan dari luar, tapi dikendalikan dari dalam. Saya kasih contoh misalnya. Nah, ini tentang gadget ya, anak-anak banyak yang terlibat dengan gadget ya. Kalau misalnya anak itu kita bilang gini, nah, gadget itu tidak baik loh, pengaruhnya buruk, begini. Self control ya, mainnya itu misalnya cuma 1 hari 1 jam. Nah, terus kita tiap hari jadi polisi liatin terus. Nah, itu kalau misalnya orang tuanya itu lagi keluar rumah, nggak bisa ngawasin, anaknya langsung main sampai 3-4 jam misalnya. Itu artinya apa? Artinya perilaku moral anak itu belum internalisasi, ya, belum masuk ke bagian dirinya yang menginginkan perilaku itu, tapi dari luar yang mengendalikan, ya. Kalau misalnya nggak ada yang mengendalikan, ya sudah, saya nggak melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya sebenarnya. Nah, itu contoh yang lain. Kadang-kadang kita juga ya, termasuk saya mungkin kadang-kadang ya, oke, naik motor harus pakai apa, Bapak Ibu, kakak-kakak semua? Syarat naik motor pakai apa? Helm. Nah, pakai helm. Tapi kadang-kadang kita bilang, di jalan ini nggak ada polisi. Nah, artinya kalau ada polisi kita pakai, nggak ada polisi kita nggak pakai. Berarti itu bukan internalisasi. Oke, saya pakai supaya saya selamat gitu ya, untuk menjaga keselamatan. Tapi saya pakai karena ada yang ngawasin. Nah, itu ya. Nah, kalau dari hal ini berarti apa? Ketika kita mengajar anak, nah ini jangan sedikit-dikit kita mengatakan apa? Kalau kamu nyontek, itu dosa loh. Nah, itu tuh. Nah, kalau gitu kita bilangnya apa dong gitu ya, nanti ya kita bahas ke sana ya. Kalau dosa artinya kan dia cuma takut karena dosa. Kalau nggak dosa ya dia tetap lakukan gitu ya. Oke. Nah, ini ada bagian-bagian berapa, saya punya waktu sudah mau habis ya. Di sini dikatakan ada step 1, step 2, step 3 ya. Nah, jadi gini, moralnya seseorang itu karena misalnya saya taat karena saya takut dihukum kalau nggak taat. Itu menurut kakak-kakak itu moralnya oke atau enggak? Bisa kasih respon? Kurang oke ya. Oke. Yang kedua, saya melakukan yang baik karena ada hadiah. Oke? Tidak oke juga ya. Tapi kadang-kadang itu yang sering kita lakukan ya. Untuk anak kan. Saya misalnya ya, oke, saya ingin dipuji sebagai anak baik. Maka saya melakukannya. Oke tidak? Ingin dipuji sebagai anak baik. Tidak oke juga ya. Nah, jadi yang step keempat ya. Ketika saya lakukan ini karena itu tugas saya. Nah, itu oke nggak? Karena tugas. Kalau bukan tugas saya tidak akan lakukan. Misalnya ya. Kelas kotor, berantakan. Oke, saya hari ini piket, saya harus lakukan. Tapi ketika saya tidak piket, saya tidak lakukan. Itu oke nggak?
Oke atau tidak? Oke, tapi kurang ya. Oke. Step 5 ya. Nah, ini dikatakan apa? Saya melakukan yang baik walaupun mungkin sudah melawan hukum, artinya melawan peraturan ya. Karena saya berusaha melakukannya tapi sudah melawan peraturan. Nah, itu juga oke nggak? Kurang ya. Nah, yang step ke-6 itu adalah yang paling oke. Artinya ketika saya melakukan sesuatu ya, itu dari dalam diri saya punya kesadaran ingin melakukan yang terbaik. Nah, itu. Jadi ketika kita mengajar anak dalam hal apapun ya, untuk taat pada kebenaran firman Tuhan, moral dan sebagainya, karakter, kita ingin mereka mencapai, termasuk diri kita ya, melakukannya itu dari kesadaran keinginan kita melakukan yang terbaik untuk menyenangkan Tuhan. Ya, nah itu tahap moral yang paling utuh ya, yang paling tingkat tinggi itu. Nah, itu yang kita mau capai di dalam kehidupan anak-anak ya, seperti itu. Ini tadi ya. Jadi yang paling tinggi, yang merah, prinsip ya, prinsip itu ya, karena ada prinsipnya. Oke. Nah, strateginya bagaimana? Dari kecil sekali kita menunjukkan pertama kita tidak jadi tidak banyak tentang harus begini, harus begini. Yang pertama itu cinta Tuhan dulu tuh. Itu paling basic sekali ya. Mengasihi Tuhan, nanti bisa ke yang lain, mengenalkan anak untuk mengasihi ciptaan Tuhan juga ya. Kemudian teladan tentunya. Kemudian ketika dia bersalah, kita memberitahukan itu sesuatu yang salah, tidak dibiarkan. Nah, kemudian pengulangan, diulang-ulang terus karena anak kan masih kecil ya, butuh diingatkan terus ya. Dari kecil bangun aturan kebiasaan positif, tanamkan latih disiplin, dan ketika mereka mulai menanjak awal-awal remaja, banyak diskusi, banyak ngobrol dengan mereka. Ya, diulang-ulang terus prinsip yang akan kita tanamkan. Nah, nih, jadi ini bagian yang sangat penting ketika kita mengajarkan moral kepada anak. Standar moral itu adalah firman Tuhan. Kita punya standar, ya. Karena standar sekarang kan beda-beda, ya. Standar kita firman Tuhan, prinsip moral, mengasihi Tuhan dan sesama. Alasan moral, mengapa melakukan atau mengapa saya tidak melakukan suatu perilaku pada situasi tertentu. Nah, itu alasan moralnya. Perilaku moral, mengetahui bagaimana melakukan yang benar, itu perilakunya. Nah, artinya gini, ketika kita mengajar anak, ya, ketika anaknya sedang mengambil barang orang lain, ya, mengambil barang orang lain atau makanan orang lain deh, tanpa izin, dia langsung rebut dari temannya, dia ambil, dia bawa lari. Nah, apa yang kita katakan sama anak itu? Bapak, kakak-kakak mau coba diskusi? Apa yang kita katakan sama anaknya? Kadang-kadang tanpa sadar orang tua ya, mungkin kakak-kakak udah enggak gitu ya. Kalau banyak saya dengar ibu-ibu muda itu sering mengatakan, aduh jangan, nanti dimarahin satpam loh, dimarahin satpam. Nah itu ya, ditakut-takutin. Jadi itu ada nggak di situ prinsip moral, perilaku moral yang kita ajarkan? Nggak ada. Jadi cuman dia tidak melakukannya next time karena dia takut sama satpam misalnya. Nanti disuntik dokter loh. Nanti ditangkap polisi, apalagi. Nanti mamanya datang loh marahin kamu loh. Nah itu ya. Kalau misalnya kita melarang anak kita merebut mainan atau nanti datang. Atau misalnya lebih ini lagi, kadang-kadang kita berpikir ini lebih rohani lagi gitu ya. Tuhan marah loh. Ya kan? Kalau misalnya dia ngambil barang tanpa izin, dosa loh. Nah, kamu bohong ya, kamu dosa loh. Tuhan marah loh, Tuhan tahu loh. Itu nggak menyentuh di dalam kita mengajarkan prinsip moral dari kecil, tidak mengajarkan perilaku moral bagaimana dan alasan moralnya bagaimana. Jadi ketika misalnya dia mengambil barang tanpa izin, merebut punya teman, kita kasih tahu gitu ya. Ini sesuatu yang tidak diizinkan. Kenapa?
kamu kan sayang sama Tuhan kan, sayang sama temenmu. Nah, kalau kamu ambil barang temenmu sedih kan, tuh kan? Nah, jadi kalau kamu mengambil berarti kan temenmu sedih. Kamu mau nggak temenmu sedih kalau kamu sayang temenmu? Tidak kan? Nah, itu ya. Jadi prinsip moral itu kita tanamkan untuk hal-hal yang kecil sekalipun, gitu. Ya. Nah, kenapa kamu tidak boleh mengambil? Itu alasan moral. Nah, kalau kamu punya barang diambil, kamu juga sedih. Temanmu punya barang diambil, dia juga akan sedih kehilangan. Jadi, nah itu alasan moralnya, ya. Jadi bagaimana caranya perilaku moral? Kalau kamu ingin, caranya bagaimana? Dia nggak tahu kan, karena dia masih kecil misalnya. Oke, kamu bilang sama temen, Budi, saya minta dong, boleh nggak? Kalau misalnya Budi nggak kasih, itu hak dia. Tapi kamu tetap harus cara ngomongnya seperti ini, minta, nggak ambil langsung rebut. Nah itu ya, kita ajarkan perilaku moral. Ini untuk contoh yang kecil ya, belum hal-hal yang lain ya, nyontek, mencuri, berbohong, dan membuli dan sebagainya ya. Nah itu, ini penting sekali ya, standar, prinsip, alasan dan perilaku moral untuk menolong anak sejak kecil sekali dia bisa melakukan secara dari dirinya internalisasi. Karena dia tahu, dia punya prinsip, oke, saya apapun saya perlu menyenangkan hati Tuhan, maka saya tidak perlu melakukan ini atau saya harus melakukan itu. Oke, terakhir, setiap anak adalah pribadi yang unik. Jadi kita pelayan anak, guru sekolah minggu jeli untuk melihat dan mengembangkan keunikannya, ya, sehingga bisa menjadi keunggulan dan keunikan pribadi. Jadi kita tidak membanding-bandingkan, setiap anak berbeda, perkembangannya juga berbeda, tapi kita mau menolong mereka itu bertumbuh dengan baik ya. Oke, saya stop share. Thank you sudah mendengarkan. Saya serahkan ke Kak Grace ya untuk mungkin tanya jawab ya. Silakan. Iya, baik teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, dan saya yakinlah semuanya pasti diberkati melalui pelajaran hari ini. Kalau saya pribadi, saya juga mau mengupgrade, dan dari pelajaran tadi mengupgrade metode cara kita mengajar. Jadi jangan cuma sekedar satu arah, seperti yang tadi Bu Melati bilang. Bisa jadi kita bikin kelompok, bisa jadi kita tanya jawab, melibatkan mereka, studi kasus, kasih pertanyaan. Jadi kita upgrade metode mengajar kita, jangan cuma cerita, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang kedua, mengajarkan mereka tentang moral. Jadi bukan cuma sekedar karena tadi ya kita ancam-ancam gitu, tapi lebih daripada itu, dari dalam bagaimana kita mengencourage mereka untuk tahu kebenaran itu dari dalam. Nah, saya ingin buka kesempatan buat teman-teman, mungkin ada yang mau nanya mengenai mungkin kasus-kasus yang ada di gerejanya masing-masing, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Ini nggak nanya berarti udah ngerti apa masih semangat ya? Atau ngeblank sama sekali ya? Iya, atau ngeblank sama sekali nih. Karena saking banyaknya informasi. Oke, Cici Ria, ada Ria di sini. Silakan Ria. Selamat malam, Bu Ya, Melati. malam. Terima kasih Bu sharingnya. Tadi sempat di paling terakhir dijelaskan ya bahwa kita tuh harus jelasin ke anak pesan moralnya gitu ya. Jadi contoh yang tadi saya sempat dengar kan, misalnya dia ngerebut makanan temennya gitu ya. Nah, bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana kalau anak itu sendiri kita sudah ajarkan pesan moral itu, tapi misalnya contoh kita tanya, emang kamu nggak sayang sama teman kamu? Terus dia langsung jawab enggak gitu. Nah itu mesti gimana ya Bu? Atau kadang pernah punya pengalaman memang mengajar, memang ini ngajar les dulu juga. Saya pernah sebelumnya ngajar les juga gitu ya di usia anak kelas mungkin 8-12 tahun gitu. Jadi memang mungkin di rumahnya kurang diperhatikan gitu karena orang tuanya kerja dua-duanya, jadi dia sama pembantu memang sering berkelahi kayak gitu. Jadi mau nggak mau cara saya treat dia tuh lebih ke
otoriter gitu, bisa dibilang kayak gitu. Tapi dari situ setelah saya tegasin, dia mau, dia paham. Lama-lama saya kasih dia pujian gitu. Kalau misalnya nilai dia mulai naik, lama-lama dia merasa dihargai. Nah, jadi maksud saya cuma mau nanya sih, kalau misalnya kita mau ucapin pesan moral ke anaknya, tapi memang anaknya defense gitu langsung, itu gimana ya Bu? Gitu. Terima kasih Ibu. Thank you untuk pertanyaan yang sangat baik ya. Ya. Nah ini ketika kejadian sedang terjadi gitu ya, dan situasinya misalnya kita lagi menghandle kelas dan sebagainya gitu, itu kan membutuhkan konsentrasi ya. Nah jadi kita nggak bisa menjelaskan secara letterless yang seperti saya bilang ya. Itu kita bisa seperti tadi, kita punya ketegasan ya, ketegasan untuk men-stop dia melakukan itu terlebih dahulu, kita handle dulu ya. Nah nanti misalnya selesai kelas gitu ya, kita panggil, nah kita ajak bicara ya, walaupun dia defense tadinya gitu ya, tapi kita ajak bicara heart to heart gitu ya, berdua kita tidak marahin misalnya kan, karena kadang-kadang anak dipanggil itu takut ya, takut dimarahin. Jadi kita bilang, kakak mau bicara sama kamu ya. Oke, tadi begini, kira-kira tadi waktu kamu lakukan ini apa sih yang kamu pikirkan? Nah itu tuh ya, apa sih kamu rasakan gitu. Kita tanya dia dulu. Nah baru kita masuk tuh ke prinsip yang kita mau tanamkan, alasan. Nah kenapa sebenarnya kita nggak boleh lakukan ini? Karena kan begini ya, kita kan begini. Nah, jadi kita kasih penjelasan-penjelasan seperti itu ya. Jadi sedikit demi sedikit setiap kejadian ada kita masukkan. Lama-lama anak akan terbiasa berpikir. Artinya ketika saya melakukan sesuatu, prinsipnya apa, alasannya apa gitu ya. Karena itu yang digaungkan terus kan. Karena selama ini mungkin dari orang tua, mungkin yang mereka dapatkan, kamu lakukan ini, nanti kamu diiniin loh, jadi ancaman. Atau mereka lakukan sesuatu, nanti Tuhan marah loh. Nah, jadi tidak ada pengajaran yang terinternalisasi dalam diri bahwa saya harus melakukan suatu moral yang baik gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Kak Ria ya. Ya, terima kasih banyak Bu Ya, Melati. sama-sama. Saya paham sekarang. Jadi it's okay gunain ketegasan, tapi kembali lagi diingatkan terus gitu ya, maksudnya diingatkan kenapa, why, maksudnya why-nya, kenapanya gitu ya, behind every, ya di balik semuanya. Oke, ada lagi teman-teman, kakak-kakak? Nggak ada? Bu Melati tadi ada diskusi tuh yang apa yang menurut saya cukup unik juga tuh, pertanyaannya tuh tadi di PowerPoint Ibu. Mau dibahas sekarang atau nanti aja dari PowerPoint ya? Boleh? Apa ya? Yang tadi ya, diskusi tadi yang saya bilang ya tentang menangis ya, kalau nggak salah. Betul. Ya. Saya lihat sekilas ya. Mau share screen? Saya share screen ya. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, bila seorang anak dididik dan dibiasakan untuk tidak boleh nangis tentang sesuatu, dididik untuk tidak terlalu memakai perasaan, apa dampaknya? Ini berhubungan pertumbuhan emosi ya tadi ya, perkembangan emosi. Ya, oke, saya stop share. Jadi nggak boleh nangis, nggak boleh marah, nggak boleh apa lagi gitu ya, nggak boleh takut. Nah, itu emosi-emosi negatif semua yang muncul di anak kita larang. Nah, kira-kira apa yang akan dampaknya terjadi? Apa? Ya, kira-kira teman-teman ada yang mau komen? Iya, silakan. Kakak-kakak ada yang mau komen? Atau punya pengalaman kita digituin sama orang tua kita? Kira-kira dampaknya apa buat kita saat ini? Kira-kira gini, kalau misalnya nih kakak-kakak takut ketika sendirian nih, ya, ya bukan takut yang namanya hantu, setan itu mungkin ya, karena kita udah dewasa ya, tapi mungkin kita lebih takut
sendiri nih, gelap nih, lewat jalan gelap kan kita takut kan nanti dirampok apa gitu ya. Kita takut gitu. Itu kan perasaan takut itu muncul kan seketika gitu ya. Nah, kalau misalnya udah pulang nih kita cerita, aduh tadi saya lewat di jalan itu gelap sekali, saya takut nanti diapa-apain orang misalnya kan. Nah, ya ada yang jawab perasaan jadi tumpul, iya bisa ya. Nah, jadi kira-kira kalau teman kita bilang begini atau papa mama kita misalnya atau orang rumah bilang gini, jangan takut, nggak boleh takut, kamu doa aja nggak boleh takut gitu kira-kira. Atau dibilang lebay, Bu Mel, dibilang lebay lu gitu, misalnya gitu Iya, ya. iya. Kira-kira perasaan kita gimana? Iya, kita nggak bisa men-stop takutnya itu karena tetap takut kan, perasaan takut. Nah, atau misalnya kita marah, anak marah, barang kita misalnya tiba-tiba ada perampok dia masuk, langsung kita punya barang diambil, kita marah nggak? Atau kita biarin? Ya tentu kita marah dong, kita usir dia kan misalnya, ya sebisa mungkin misalnya. Atau tetangga kita masuk ke rumah kita, dia ambil ini ambil itu tanpa izin, ya kita marah dong. Masa dia bilang, kan kamu anak Tuhan, kamu nggak boleh marah, gitu nggak? Jadi kadang-kadang tanpa kita sadari kita begitu sama anak tuh. Anak Tuhan nggak boleh marah loh, nggak boleh takut, ada Tuhan Yesus gitu ya. Maksudnya baik, benar baik. Bukan berarti kita nggak memperkenalkan Tuhan Yesus bisa menolong ketika kita takut, bukan. Tapi kita proses dulu, kita terima dulu perasaan dia. Kita tidak tolak perasaannya. Jadi, oh oke, kamu takut ya, karena kamu ditinggal sendiri sama mami, kamu sendirian di rumah. Misalnya anak-anak yang umur 10-11 tahun gitu ya. Oke, kira-kira coba kamu cerita perasaan takut tuh apa yang kamu pikirkan sih waktu kamu takut itu apa? Ya aku takut aja, misalnya nanti ada orang, oh oke gitu ya. Terus usaha apa sih yang kamu lakukan supaya kamu misalnya melewati masa-masa takut kamu? Diajak ngobrol gitu. Jadi dia merasa dihargai, diterima. Oh oke, saya boleh punya perasaan itu. Wajar punya perasaan itu. Nah, ketika kita udah oke, usaha apa lagi yang kamu bisa lakukan? Nah, kira-kira usaha doa udah kamu lakukan belum? Nah, itu tuh ya, bisa masuk tentang oh Tuhan Yesus ada. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak serta-merta, gitu aja takut, kan ada Tuhan Yesus. Nah, itu artinya tidak menerima perasaan negatifnya anak ya. Jadi izinkan mereka punya perasaan. Nanti tumpul, betul. Tadi ada kakak yang mengatakan nanti tumpul. Artinya apa? Dia akhirnya flat, tidak bisa merasakan apa-apa ya. Atau sembunyi, bertopeng, tidak berani mengekspresikan perasaan apa-apa. Nah itu nggak sehat, ya itu nggak sehat. Dia pendam perasaan-perasaan negatif, itu dipendam, nggak berani dikeluarkan karena takut dibilang nggak beriman, ditakut dibilang apa, dan takut ditolak, itu ya. Kurang lebih seperti itu tentang perasaan negatif tadi ya. Tentang nangis juga ya. Nangis itu kan Tuhan ciptakan air mata kan untuk kita bisa kita keluarkan ya. Nah kadang-kadang anak cowok kan dilarang ya. Banyak dengar nggak kakak-kakak ya, anak cowok nggak boleh nangis gitu kan, cengeng kayak anak cewek aja. Nah, padahal mereka juga butuh mengeluarkan kesedihan mereka melalui tangisan. Nah mereka diizinkan, kalau kita bilang nggak boleh ya berarti kita pendem, nanti dia pendem sendiri perasaan dia, itu nggak sehat ya. Jadi oke, misalnya dia 5-6 tahun mesti nangis di depan umum karena sedih, mesti wajar, normal. Tapi kalau 8 tahun ke atas dia menangis teriak-teriak di depan umum, kita bawa dia ke pinggir, keluar, supaya dia bisa keluarkan semua dulu sampai dia tenang. Kita bilang, next kalau kamu mau nangis oke, karena kamu sedih, benar? Kamu marah atau kamu kecewa, nanti dia sendiri yang ngomong kan, oke, nggak apa-apa kecewa. Tapi kalau misalnya kamu kecewa, kamu ke kamar mandi atau kemana ya, kamu boleh kok nangis. Nah, ini kita ajarkan juga cara-caranya, karena kan kalau udah usia 8 tahun ke atas kan nanti dampaknya nanti dia dibully teman-teman, diejek gitu ya. Kamu cengeng lah, apalah gitu kan sama teman-temannya. Nah, jadi ada situasi-situasi di mana kita ajarkan cara-caranya juga gitu. Ketika dia merasa takut, merasa marah,
marah yang seperti apa. Kalau marahnya dia sudah melempar barang kan itu nggak diizinkan, dia boleh merasa marah, tapi cara marahnya seperti apa. Nah itu tuh ya. Jadi perasaan-perasaan negatif itu diterima. Cuman kita ajarkan cara mengekspresikannya dan harus diekspresikan. Jadi kalau kita larang artinya kan dia dipendem. Kalau kita nggak boleh, misalnya kita disuruh nggak boleh sedih. Kalau misalnya kehilangan barang, kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangannya pasti sedih kan. Kalau disuruh nggak boleh sedih gimana dong, ya kan? Nah itu tuh, ya kurang lebih seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu Mel. Oke. Ketika menyampaikan moral ke anak, apakah benar kalau kita tidak boleh mengatakan tidak? Atau sebisa mungkin kita menggunakan bahasa lain yang lebih mudah dimengerti oleh anak gitu. Jadi mungkin kayak apa ya bahasanya? Apakah benar? Oke. Nah ini untuk anak usia di bawah 4 tahun. Karena pendengaran mereka kan nggak cepet gitu ya, daya tangkap mereka juga nggak cepet kan. Kadang-kadang jangan lari gitu kan. Nah mereka itu terpancing malah lari gitu kan. Jadi kita bilangnya, nak jalan saja pelan-pelan. Nah itu kita ganti dengan yang positif. Jadi yang dia tangkap jalan, oke dia jalan. Ya yang 4 tahun ke bawah itu kadang-kadang mereka bisa malah mengikuti kata-kata negatifnya tadi gitu. Makanya diusahakan tidak pakai tidak atau jangan ya. Oke. Benar. Jadi Tapi itu kalau 4 tahun ke atas, ya, Bu Mel. oke, ya. Jadi 4 tahun ke atas bisa bilang tidak gitu. Bisa, tapi juga usahakan jangan negatif terus ya. Walaupun mereka ngerti gitu, tapi usahakan yang positif gitu. Oke. Ada teman-teman? Ini pekerjaan kita atau tanggung jawab kita lumayan besar. Saya selalu bilang nggak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Nggak ada sekolahnya dan semuanya itu benar-benar secara alami tadi nature and nurture gitu. Nah, mudah-mudahan hari ini apa yang kita pelajari hari ini bisa membantu kita untuk bisa menjadi kembali lagi pelayan anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya, dengan semua yang di-upgrade mulai dari awal sampai pada bulan ini. Saya kasih satu lagi kesempatan atau saya tutup, teman-teman? Nggak ada? Oke. Saya nanti mungkin Bu Mel PowerPoint-nya bisa dikasih, nanti saya bisa kirim ke teman-teman pelayanan anak yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Mel. Sama-sama. Sama-sama semuanya di sini dan mudah-mudahan kita belajar banyak dan kita di-upgrade. Sebelum kita berdoa, nanti Bu Mel tolong pimpin dalam doa dan doakan kita semuanya Bu Mel. Saya mau kasih pengumuman untuk bulan depan. Teman-teman untuk bulan depan kita saya undang dan saya mengencourage para pemimpin pelayan anak untuk mengundang juga semua para pelayan anak lainnya atau guru-guru sekolah minggunya. Karena gini, bulan depan kita akan belajar mengenai khusus pelayanan untuk anak yang berkebutuhan khusus, dalam hal ini tunarungu atau tidak bisa mendengar. Nanti pembicaranya namanya Kasita. Kasita ini pelayan Tuhan, anak Tuhan, dia juga menjadi translator bahasa isyarat. Kenapa saya alasannya pengen membahas ini untuk bulan depan, karena saya mempersiapkan. Kita nggak pernah tahu jemaat seperti apa yang Tuhan akan berikan kepada kita, domba seperti apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kalau suatu saat tiba-tiba datang anak yang tunarungu, atau orang yang berkebutuhan khusus, anak yang berkebutuhan khusus ke dalam pelayanan anak kita, biarlah kita punya skill, walaupun sedikit aja, tapi kita udah punya skill-nya dan kita sudah di-upgrade. Jadi bulan depan kita akan diajarkan oleh Kasita. Kasita akan ngajarin kita mengenai pelayanan bahasa isyarat khususnya untuk tunarungu, dan kita akan dipersiapkan semuanya. Jadi bisa diajak yang lain supaya, karena kalau misalnya kayak gini kan informasi banyak banget. Tapi setidaknya misalnya contoh kayak di gerejanya New Life gitu ya, Kamodang dapetin ini, Kadina dapetin ini, dapetin dikit-dikit, nanti hanya jadi satu puzzle yang saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Jadi untuk bulan depan, kembali lagi di minggu ketiga hari Selasa kita akan di-upgrade dan undang semuanya kakak-kakaknya supaya bisa saling memperlengkapi. Karena ini satu pelayanan yang mungkin kita kayak juga
apa sih tunarungu, apa sih bahasa isyarat gitu. Saya juga nggak familiar, tapi waktu saya lagi ngebahas soal berkebutuhan khusus, entah kenapa itu mengena di hati saya. Karena saya pikir, ya suatu saat kita nggak pernah tahu Tuhan akan kirimkan domba seperti apa. Kalau tiba-tiba domba itu hadir, kita sudah punya skillnya cara menghadapinya. Ya. Jadi untuk bulan depan, hari Selasa minggu ketiga. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Melati. Nanti bahannya akan diberikan. Mungkin hari ini teman-teman banyak banget informasi yang dikasih, tapi saya berdoa kalau boleh diambil ada dua hal, metode cara kita mengajar bisa di-upgrade. Ya, sekali lagi bisa di-upgrade, bukan cuma sekedar satu arah, bukan cuma sekedar cerita saja, tapi juga lebih daripada itu. Kita bisa bikin kelompok, kita bisa bikin tebak-tebakan dan sebagainya macamnya. Dan itu bisa membuat variasi pada saat kita memberitakan firman Tuhan, agar pesan moralnya itu udah jadi inner dari dalam. Kebenaran itu bukan jadi karena ada ancaman dari luar, tapi dari dalam. Kalau saya mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya, itu keluar dari dalam kita. Oke, itu aja. Terima kasih, Bu Mel. Silakan, Bu Mel. Saya minta yang terakhir doakan buat kita semuanya, Bu Melati. Iya, kita foto dulu mungkin ya, sebelum doa. Nanti saya foto, Bu Mel. Oke, nanti. Kalau ada yang bisa buka kamera, boleh buka kamera. Doa dulu ya. Oke. Oke, doa dulu aja ya. Ya, oke. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Dalam waktu yang singkat, kami boleh belajar. Biarlah apa yang kami dengar, kami boleh mencoba mempraktekkannya di dalam pelayanan kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah mempercayakan anak-anak dan remaja ini kepada kami semua. Dia Tuhan, kami dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan mau melakukan yang terbaik. Dan Tuhan boleh memakai kami semakin hari semakin heran, sehingga sungguh anak-anak ini boleh dibawa kepada Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Thank you Bu Mel. Oke, teman-teman kita mau foto ya. Saya hitung 1 sampai 3 ya. Semuanya bisa buka kamera ya. 1, 2, 3. Tahan. Satu lagi. Oh, udah. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Tuhan berkati semuanya ya. Sampai bertemu di upgrade bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan berkati semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sama-sama.